kelompok. Yang pertama itu menyusun jadwal produksi, karena kebetulan kita itu produksi sendiri untuk produknya. Yang kedua tentunya itu memotivasi para anggota kelompok untuk semangat ketika melakukan produksi. Dan yang ketiga itu ialah menentukan target penjualan kelompok. Saya Muhammad Nopal Zahran, saya dari bagian produksi. Tugas saya di sini adalah membeli bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produk yang kita buat. Selain itu, saya juga bertanggung jawab dalam proses memproduksi kulit pancake, whipped cream, dan juga agarnya yang terbuat dari biji. Sekian. Perkenalkan, aku Farid Radiat. Di kelompok ini aku ditugaskan sebagai PJ untuk penjualan, dimana aku juga bertanggung jawab sebagai pemasaran juga. Jadi aku yang mengolah ide, dan juga untuk penjualan sendiri aku bertugas untuk bertanggung jawab tentang penjualan dari produk-produk dari kelompok. Nama aku Anaka Bunga Laksmi. Di sini peran aku sebagai accounting, yaitu menentukan anggaran belanja dan juga menghitung profit yang didapat serta bertanggung jawab terhadap laporan keuangan. Di sini kita menjual 3 produk. Yang pertama itu ada pancake mangga, yang kedua itu ada nasi katsu, dan yang ketiga itu ada basreng chili oil. Dan untuk produk unggulan kita itu yaitu pancake mangga yang sering kita jual juga. Nah, untuk teknis penjualannya sendiri itu kita direct selling, yaitu menjualkan langsung kepada konsumen, baik itu di manajemen maupun di luar manajemen, di berbagai fakultas-fakultas lain. Yang kedua itu kita konsinyasi menitipkan produk kita, yaitu pancake mangga ke SMP 6, kantin yang ada di SMP 6. Nah, yang pertama itu kenapa sih milih pancake mangga? Yang pertama tuh kan karena aku tuh ngeliat di daerah itu jarang banget tuh yang jualan pancake mangga, tapi malah nggak ada. Maka dari itu kita tuh nyari kesempatan gitu loh, dan ternyata respon dari warga juga bagus. Terus nggak cuma dari pancake itu aja, kita juga jualan basreng, tapi basrengnya tetap beda dari yang lain gitu. Yang biasanya jual kan cuma bumbu asam pedas biasa. Nah, kita tuh pakai bumbu rempah-rempah yang kita buat sendiri, sama kita pakai chili oil, jadi rasanya itu beda. Nah, ternyata responnya juga itu bagus banget dari warga. Oke, untuk kendala apa aja yang kita alami di Wirus kelompok 9 ini ada beberapa. Yang pertama yaitu dari pemasaran sendiri, kita ada kendala yaitu di bagian sosial media, dimana bisa dibilang kalau Instagram dari kelompok 9 ini kurang aktif. Dan jadi untuk pemasaran sendiri, kelompok 9 ini lebih berfokus kepada grup-grup WA yang kita miliki. Jadi lebih berfokus juga kepada segmen yang diuji saja. Dan hal ini terbukti lumayan efektif, di mana konsumen-konsumen yang kita dapat tuh kebanyakan didapat dari mahasiswa UI. Lalu kendala yang kedua kita itu dari produksi, dimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa produk kita itu diproduksi oleh kita sendiri, dimana itu bisa menjadikan kelebihan atau kekurangan. Kelebihannya kita mendapatkan margin yang lebih besar, tapi kekurangannya kita memerlukan waktu lebih untuk memproduksinya. Dan hal itu menjadi hambatan kita juga, dimana kita harus mencocokkan jadwal antara semua anggota kelompok agar bisa melakukan produksi itu sendiri. Jadi kendalanya itu mencocokkan jadwal dari keempat anggota kelompok untuk melakukan produksi itu sendiri. Lalu selain itu, karena kita produksi sendiri juga, terdapat banyak kendala. Ada beberapa kendala juga, di mana terdapat produk-produk yang gagal. Ya, baik itu karena kita masak sendiri juga, karena berpengalaman juga ada beberapa produk gagal produksi yang akhirnya kita buang karena tidak layak untuk dikonsumsi. Lalu selain itu, yang terakhir tuh kendala kita tuh di bagian penjualannya, karena mungkin tadi udah dijelaskan juga bahwa kita menggunakan sistem konsinyasi, di mana kita menitipkan barang-barang atau makanan-makanan kita ke pihak ketiga untuk dijual kembali. Nah, itu tuh menjadi kendala juga, karena kita menitipkan barang mango pancake ini ke sekolah SMP di sekitar rumah kita untuk dijual kembali. Nah, karena pada saat itu di sekolah itu sedang libur, jadi penjualan kita tuh jadi terhambat dan tidak ada pemasukan, dan itu menjadi kendala kita untuk kelompok 9 ini, sehingga menyebabkan target dari penjualan kita tuh tidak mencapai target itu sendiri.
kita tidak hanya belajar bagaimana cara berwirausaha saja sesuai dengan teori-teori yang disampaikan di kelas, akan tetapi kita juga mengaplikasikan teori-teori tersebut terhadap dunia nyata, di mana kita berusaha menciptakan suatu bisnis dan memanfaatkan peluang yang ada di suatu pasar dan menerapkan teori-teori yang sebelumnya sudah dijelaskan. Selain itu, kita juga belajar beberapa kemampuan manajerial seperti manajemen waktu, manajemen sumber daya, dan bagaimana manajemen sumber daya manusia. Kita bekerja dalam sebuah tim yang nantinya kita harus bersinergi antara satu sama lain untuk mencapai tujuan kita bersama-sama. Koko guys. Wait, ini vlog ya, kok ini vlog. Anyong. Ini Menes, dia lagi apa? Penguatan otot. Gila, betul. Keras. Ini Nina. Si Komdis. Udah, ini udah berakhir masa-masa komdis ya. Yes, betul. Kita lagi masak guys sebenarnya, ini pecintaan dong. Pecintaan. Ini aku ini. 108 bikin guys, jadi kita tuh kan lagi bikin pancake, cuma kebetulan para cowok itu sedang tidak kuat. Jadi ini inisiatif pakai itu tuh pakai kursi. Udah banyak. Udah yuk, jangan dimakanin aja yuk.